Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemilik bengkel di Kabupaten Asahan menggagalkan upaya penculikan seorang remaja berusia 15 tahun. Seekor buaya muara sepanjang 4 meter ditemukan warga di Sungai Paluh Pegatalan, Kota Medan. Huta Sialagan, tempat seru belajar budaya dari suku Batak, Marga Sialagan. Huta Sialagan, desa wisata di Pulau Samosir. Di sana Anda bisa belajar soal peradaban hukum di masa lalu serta budaya dari suku Batak, khususnya Marga Sialagan. Huta Sialagan, sebuah desa yang ada di Desa Ambarita, Pulau Samosir. Di desa ini terkenal dengan batu persidangannya yang dinilai sebagai peradaban hukum yang lahir di tanah Batak atau saksi sejarah penegakan hukum yang berkeadilan di Pulau Samosir. Selain itu terdapat jajaran rumah adat Batak, mulai dari rumah Bolon, rumah Siamporik, dan rumah Sibola Tali. Namun yang tak kalah seru adalah panggung tarinya. Di sini pengunjung tak hanya melihat, tetapi juga ikut manortor atau tortor sambil memakai topi dan selendang ulos yang sudah disiapkan pemandu wisata. Gondang mula-mula atau tarian pembuka akan mengawali rangkaian hiburan untuk pengunjung. Lalu gondang somba atau tortor kehormatan. Nah, di sini tarian mulai seru. Namanya gondang marhusip atau tarian untuk mencari jodoh. Jadi pengunjung membuat lingkaran dan berputar, lalu mereka berkumpul di tengah seperti saling berbisik berkenalan. Lihat tuh, wajah malu-malu kucing. Jangan-jangan beneran dapat jodoh di sini. Setelah itu gondang alop-alop atau tortor saweran. Pengunjung diminta memberikan retribusi seikhlasnya sekaligus melemparkan beras sebagai simbol menebar rezeki. Terakhir adalah gondang hasahatan sitio-tio atau tortor penutup. 2022 lalu Huta Sialagan rampung direvitalisasi. Penataan ulang pada 2020 hingga 2021 sebagai bentuk konservasi budaya dan menjadikan Huta Sialagan sebagai wisata yang menarik dan berkelas. Dulunya di sekitar, di sekelilingnya adalah penuh padat dengan rumah-rumah modern dan saya bersyukur hari ini bisa melihat bahwa Huta Sialagan beserta lingkungan sekitarnya sudah direvitalisasi, sudah ditata kembali sehingga restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya juga untuk destinasi pariwisata yang sangat menarik. Tiket masuk ke tempat wisata ini hanya Rp10.000 per orang. Dijamin Anda tak hanya belajar soal penegakan hukum mula-mula kala itu, tetapi juga terlibat langsung dalam keseruan budaya Batak dari Huta Sialagan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Pulau Samosir. Tahukah Anda di Danau Toba ada patung Yesus tertinggi di dunia yang letaknya di Bukit Sibeabea, Kabupaten Samosir. Selain itu ada juga air terjun Sipiso-Piso yang juga dekat dengan Danau Toba. Selamat datang di Bukit Sibeabea. Keindahan Danau Toba memang tiada duanya. Apalagi di Harian Boho, Kabupaten Samosir ini. Anda bisa melihat patung Kristus Penyelamat di puncak Bukit Sibeabea. Tahukah kamu jika patung Yesus ini bisa dikatakan yang tertinggi di dunia? Tinggi patung Yesus di Sibeabea 61 meter.
Disusul patung Yesus di Tanah Toraja setinggi 45 meter, lalu patung Yesus di Encanando 43,5 meter, dan patung Yesus di Rio de Janeiro 30 meter. Selain memiliki patung Yesus tertinggi dan terbesar, pandangan yang disuguhkan pun luar biasa indahnya. Lihat saja dari segala sisi, mata kita dimanjakan dengan pemandangan indah dari Danau Toba dan perbukitan di Kabupaten Samosir. Tak heran jika orang yang baru menginjakkan kaki di sini langsung sibuk mengabadikan cantiknya pemandangan ini, termaksud saya sendiri. Setelah puas berfoto di spot pertama, kita bisa lebih dekat ke spot berikutnya, Plaza Alaman. Alaman bagi suku Batak adalah tempat perayaan dan pertemuan dengan sesama. Tergambar jelas bagaimana warga dari berbagai daerah datang, berbincang, dan berfoto di sini. Untuk masuk ke kawasan ini, Anda dikenakan biaya retribusi tergantung kendaraan. Motor seharga Rp20.000, lalu mobil Rp50.000, sementara bus Rp150.000. Di Bukit Sibeabea juga ada jalan berkelok yang dinamakan Kelok 8. Kelokan jalan yang indah ini jadi sasaran wisatawan untuk berfoto dan juga bersepeda. Kawasan wisata religi yang dibangun sejak tahun 2018 menghabiskan anggaran Rp23 miliar. Masifnya pembangunan di tanah Sumatera ini karena pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Ada 28 lokasi yang berpotensi jadi tempat wisata di sekitar Danau Toba. Memutuskan dan perencanaan pengelolaan Danau Toba ini sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul berkelas, tetapi memang produk di sini harus diperbaiki. Brandnya harus diangkat sehingga betul-betul menjadi sebuah tempat yang wajib untuk dikunjungi. Nah, habis puas berkeliling dan berfoto di Sibeabea, kita ke wilayah utara Danau Toba untuk melihat destinasi wisata air terjun Sipiso-Piso. Sembari ke air terjun Sipiso-Piso, Anda akan melewati daerah perbukitan dengan pemandangan indah Danau Toba. Adapun beberapa spot pemberhentian untuk bisa menikmati pemandangan sebelum akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Bukit Sibeabea. Dengan waktu tempuh 2,5 jam, sampailah kita di air terjun Sipiso-Piso. Air terjun di Kabupaten Karo ini masuk kategori tertinggi di tanah air. Ketinggian air terjunnya saja mencapai 120 meter. Sementara lokasinya di perbukitan setinggi 800 meter dari permukaan laut. Air yang mengalir dari gua meluncur sempurna seolah membelah tebing. Anda bisa menikmati air terjun Sipiso-Piso dari bukit atau dasar air terjun. Hanya saja siapkan diri ya, karena harus turun naik tangga yang tak sedikit jumlahnya. Untuk masuk ke tempat wisata ini siapkan kocek Rp10.000 per orang, ditambah biaya parkir Rp10.000 per kendaraan. Tak disangka ya, banyak wisata alam yang menakjubkan mata di sekitar Danau Toba. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Samosir dan Karo. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.